Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasa Nadina sebagai Ketua dari tim PMM Bima IPB 2025. Kami mengangkat judul kegiatan ini dengan Gapai Remaja Sehati, yaitu gerakan anti pernikahan dini untuk remaja sehat dan bergizi, dengan anggota Pak Yayat dan juga Prof. Ike, juga tim KKNT PMM Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari 23 mahasiswa. Latar belakang yang kami angkat adalah tingginya angka pernikahan dini di Pandeglang dengan faktor risikonya, yaitu rendahnya pendidikan, kondisi sosial, dan juga pengaruh budaya dan agama serta persepsi orang tua. Pernikahan dini ini akan berdampak terhadap anemia ya pada remaja putri kita, kemudian akan menjadi faktor risiko terjadinya stunting pada saat anak dilahirkan BBLR dengan kehamilan risiko tinggi dan juga risiko kekerasan seksual dan juga gangguan kesehatan reproduksi. Sehingga edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja di Pandeglang ini perlu dilakukan. Kondisi mitra kami ada dua. Yang pertama adalah SMAN 1 Pandeglang dan yang kedua adalah SMKS Nasrul Ulum. Ini mewakili Kabupaten Sekolah Negeri, kemudian SMKS ini mewakili sekolah swasta. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keterlibatan remaja, yaitu siswa-siswi serta guru dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kesehatan dan gizi remaja. Pelaksanaannya terdiri dari tahap persiapan dan identifikasi kebutuhan mitra, serta tahap implementasi dan solusi ya, serta tahap evaluasi dan penutupan. Untuk program pelatihannya, ada pelatihan terhadap siswa dan juga terhadap guru. Siswanya berjumlah 30 plus 30 lebih gitu ya, menjadi 60 orang siswa dari kedua sekolah, dan gurunya 25 guru dari kedua sekolah. Kemudian kami berikan materi terkait dengan pencegahan pernikahan dini, keluarga berkualitas dan kesehatan reproduksi, gizi seimbang dan body image, pelatihan pencegahan kekerasan seksual. Ada pre dan post test pada masing-masing materi. Kemudian di dalam kegiatan lainnya juga kami membentuk kader penggerak anti nikah dini Gen Z yang dari siswa-siswi perwakilan SMK dan juga SMA-nya, dan itu harapannya menjadi duta penggerak untuk sekolah masing-masing. Kemudian ini adalah hasil pelaksanaan program dari pre dan post test menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada kedua sekolah, dan skornya juga sangat signifikan di kedua sekolah, sehingga kami berkesimpulan bahwa intervensi efektif ini dapat meningkatkan pengetahuan ya. Lalu dari uji Wilcoxon dari kedua sekolah ini sama-sama banyak siswa yang mengalami peningkatan nilai. Ya, jadi intervensi yang diberikan terbukti efektif untuk meningkatkan kedua sekolah untuk skor pengetahuannya. Untuk uji bedanya dari SMA 1 Pandeglang dan SMK Nasrul Ulum terlihat bahwa capaian proses SMAN 1 Pandeglang lebih baik ya dan lebih tinggi skornya secara signifikan dibandingkan dengan SMKS Nasrul Ulum. Kalau kita lihat dari materi, memang terlihat bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan untuk semua materi, terutama pada kekerasan seksual dan juga gizi seimbang. Oke, kemudian ini adalah pengukuran IMT dilakukan sebelum dan sesudah program. Memang tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk perubahan IMT-nya karena memang perubahan ini hanya dilihat dalam waktu 2 bulan ya. Hasil pelaksanaan program dipublikasikan dalam 5 media massa. Kemudian juga ada output lainnya, yaitu buklet pembelajaran yang mencakup semua materi yang di-share pada saat pelatihan. Kemudian ada juga buku pembelajaran yang sudah diterbitkan di IPB Press dengan ISBN. Yang pertama adalah Remaja dan Gizi Seimbang, yang kedua adalah Kesehatan Reproduksi dan Cegah Pernikahan Dini. Lalu ini ada 6 haki dari capaian output yang kami
dapati. Kemudian poster edukasi terdiri dari 5 dengan masing-masing materi yang kami sampaikan. Untuk jurnal sendiri di Oktober sudah mendapatkan informasi sudah accepted, namun memang baru akan dipublikasikan di bulan Maret 2026 di jurnal Sinta 3. Tantangan dan hambatannya sebetulnya karena memang pelaksanaan penugasan ini dilakukan sesudah pelatihan, dan waktu itu mahasiswa sudah di kampus kembali sehingga memang waktunya kurang kurang banyak begitu ya, kurang maksimal. Sehingga itu juga mempengaruhi penyelesaian tugas dari siswa. Namun pendampingan tetap dilakukan meskipun mahasiswa sudah di kampus dengan online, Zoom, dan juga WhatsApp group. Dan terbukti bahwa komunikasinya memang berjalan, dan pada saat closing semua penugasan itu dipresentasikan dan diperlombakan, dan kita melihat bahwa semua kelompok sangat antusias dan memiliki inovasi-inovasi edukasi yang bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Rekomendasi dan peluang IPB University ini bisa, kedua sekolah mitra kami ini bisa jadi sekolah binaan untuk program edukasi gizi Kespro dan pencegahan pernikahan dini. Lalu pendampingan remaja penggeraknya juga bisa tetap dilakukan, dan TOT gurunya juga perlu dilakukan berkelanjutan dengan kerjasama Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Dan kami juga mendapatkan support pada saat closing, mengundang perwakilan kepala dinas dari Dinas Pendidikan, eh, SMA yang di Provinsi Banten, kemudian Dinkes Kabupaten Pandeglang, BKKBN, DP3AP2KB Kabupaten Pandeglang, dan juga Kemenak, ya. Dan perluasan kerjasama daerah mudah-mudahan bisa sangat bisa disebarkan dan diaplikasikan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Banten. Ini adalah dokumentasi kegiatan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.